Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 3, penghujan. Pembelajaran 1. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah suasana pada musim hujan, menentukan kalimat pujian di dalam paragraf, aturan ketika makan, karya 3 dimensi. Kita masuk materi yang pertama, suasana pada musim hujan. Tahukah teman-teman apa itu musim hujan? Ya, kita lihat ya, berikut ini penjelasan tentang suasana pada musim hujan. Pada musim hujan, hampir setiap hari turun hujan. Udara terasa dingin. Ranting-ranting pohon mulai ditumbuhi tunas baru. Tanaman dan pohon tumbuh subur. Nah, biasanya pada musim hujan, kita membutuhkan alat pelindung. Payung dan jas hujan yang digunakan untuk ketika kita keluar rumah supaya tidak basah karena hujan. Kita lanjut. Nah, baju hangat. Apa gunanya baju hangat? Untuk menghangatkan tubuh saat kedinginan pada musim hujan. Nah, kita lanjut materi yang kedua. Menentukan kalimat pujian di dalam paragraf. Yuk kita baca paragraf berikut. Ikuti ustazah ya. Pagi nan syahdu. Pagi ini hujan rintik-rintik. Tidak seperti biasanya, hari ini kami hanya di rumah menikmati pagi. Pandemi virus corona telah merenggut waktu kami beraktivitas di luar rumah. Kami belajar lewat online dan berada di rumah saja. Suara hujan nan merdu menghiasi pagi ini. Rintik-rintiknya tampak indah di dalam rumah. Ingin hati berlari di bawah rintiknya, tapi kondisi lingkungan saat ini tidak mengizinkannya. Ada sendu di hati, namun riaknya hujan membuat pagi begitu syahdu. Nah, dari paragraf ini, bisakah anak-anak ustazah menentukan kalimat pujian yang ada di dalam paragraf? Bisa ya. Apa kalimat pujian yang berada di dalam paragraf yang sudah kita baca tadi? Ya, suara hujan nan merdu menghiasi pagi ini. Kita lanjutkan. Materi berikutnya, aturan di rumah. Anak yang berbakti adalah anak yang selalu mendengarkan nasihat orang tua. Juga selalu menaati aturan. Nah, yang akan kita bahas aturannya saat ini adalah aturan saat makan. Kita lihat ya, aturan saat makan. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, tidak berbicara saat mengunyah makanan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang keempat, tidak menghina makanan. Yang kelima, tidak mempermainkan makanan. Yang keenam, mengambil makanan yang lebih dekat dari kita. Ada masih banyak lagi aturan saat makan. Kali ini ustazah bahas ini dulu saja. Kita lanjutkan materi berikutnya. Prakarya 3 dimensi. Prakarya dibagi menjadi 2. Yang pertama, prakarya 2 dimensi. Apa itu prakarya 2 dimensi? Prakarya 2 dimensi adalah prakarya yang hanya bisa dilihat dari satu arah atau dari depan saja. Contohnya, lukisan, gambar, kolase. Prakarya yang kedua, prakarya 3 dimensi. Apa itu prakarya 3 dimensi? Nah, ini ya, prakarya 3 dimensi adalah prakarya yang bisa dilihat dari segala arah.
Atau pengertian lainnya, prakarya 3 dimensi mempunyai isi dan menempati ruang. Contoh, celengan, vas bunga, pot bunga, rakit dari stik es krim, buah-buahan dari plastisin. Nah, selanjutnya kita bahas tentang prakarya rakit dari stik es krim. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama, stik es krim. Yang kedua, lem kayu untuk menempelkan stik es krim satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kertas warna untuk buat benderanya ya. Yang keempat, tusuk sate. Nah, ini contoh gambarnya. Cara membuat prakarya rakit dari stik es krim. Yang pertama, tempelkan stik es krim secara berjejer menggunakan lem. Yang kedua, tempelkan stik es krim penyangga pada kedua sisi dan tengahnya. Yang ketiga, buatlah tiang bendera di tengah diapit dengan 2 stik es krim. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.